مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكريم وعازم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي حاجات. Allahumma ya Allah, hari ini kami berkumpul di sini menyatukan niat kami, menyatukan aspirasi kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami tahu Engkau menyaksikan pertemuan ini ya Allah, dengan segala hilaf yang ada pada kami, dengan segala penuh dosa yang ada pada kami ya Allah. Kami mencoba untuk hadir dan datang kepadamu ya Allah, mengetuk pintumu ya Allah, meminta kekuatan darimu ya Allah. Sungguh ya Allah, kami di sini bukan untuk unjuk rasa, apalagi untuk unjuk diri ya Allah, tetapi kami kesini ya Allah untuk memperjuangkan nasib anak-anak pertiwi ya Allah yang ada di negeri serumpun sebagai ini ya Allah. Sungguh ya Allah, jika perjuangan kami ini mulia ya Allah, Engkaulah yang menentukan segala-galanya ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami, satukanlah tekad kami, hati kami, dan tujuan kami ya Allah. Wahai Engkau ya Allah yang membolak-balik hati manusia, yang melembutkan hati yang keras ya Allah, sampaikan getaran doa kami ini kepada pucuk pimpinan negeri kami ya Allah, presiden kami ya Allah, sehingga dia mendengar aspirasi kami ya Allah. Lewat daerah ini kami sampaikan doa kami ya Allah. Yang kami lakukan hari ini adalah ikhtiar kami ya Allah, agar kami tidak dikatakan orang yang hanya pandai meminta ya Allah, tapi kami juga pandai berikhtiar ya Allah. Sekecil apapun ikhtiar kami, hargai ya Allah, hargai ya Allah. Satukanlah segala serpihan yang ada di hati kami, rekatkan ya Allah dengan satu komandan yang ada pada rekor kami yang tercinta ya Allah. Ya Allah, satu tujuan, satu komando. Kami tak akan ingkar janji ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika wa izzati amma yasifun, subhana rabbika izza amma yasifun. Ya Allah, ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين آمين يا bagus lah. Ikut balik sini kita apa?
Silakan untuk dicicipi. Bisa dicicip Pak, makanan Pak. Dicek baik. Jadi makan Ya. Di ujung sekarang. Tiga lagi silakan tiga. Tiga orang yang mau duduk silakan. Tiga orang silakan mau duduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Rektor UBB, Bapak Profesor Dr. Buskahmi, yang kami hormati Direktur Polman Negeri Provinsi Bangka Belitung, yang kami hormati Bapak Insinyur Rudianto Chen, anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PDI Perjuangan, yang kami hormati rekan-rekan Wakil Ketua, ada Bapak Dr. Haji Junaidi, Dr. Anas Haji, juga Bapak Hamzah Suhaimi, dan alhamdulillah juga kita didampingi oleh Bapak Haji Marsidis Dena Hukum selaku Ketua Komisi 4, beserta Pak Haryono, Pak Riza, Pak Taufik Wadin, juga hadir Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bapak Dr. Agus Saidi KM, Bapak-bapak, ibu-ibu
insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama baiklah kita panjatkan puji syukur atas dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kita semua, sehingga atas izin Allah pertemuan kita pada hari ini, silaturahim pada kita hari ini, insyaallah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan kami atas nama Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan yang ketiga, sebenarnya kami sangat berbahagia bapak-bapak, ibu-ibu bisa silaturahmi ke rumah rakyat ini, yang merupakan dengan hadirnya bapak-bapak dan ibu-ibu berarti ada sebuah kepercayaan publik terhadap kami untuk memperjuangkan atau meneruskan aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Nurul Said maupun Bapak Direktur Polman Negeri Provinsi Bangka Belitung. Mungkin juga kami mohon maaf apabila dalam penyambutan ini kurang berkenan, apalagi jadi kita jam 2, mohon maaf keterlambatan karena kami juga menerima mahasiswa dari Yogyakarta untuk berdiskusi langsung, disaksikan oleh Pak Ustadz Fadila, disaksikan Pak Rudi maupun Pak Profesor juga, karena mereka juga mahasiswa adik kita yang ingin berdiskusi langsung. Mungkin itu saya sebagai kasih pembuka dari kami. Saya perkenalkan Pak, mohon maaf Pak. Nama saya mungkin sudah kasih lagi Pak, Didit Gus Jaya. Alhamdulillah mendapat mandat dari DPP PD Perjuangan atas bantuan Pak Rudi untuk menggantikan senior saya yang tidak berkenan lagi jadi ketua DPRD. Ya, jadi artinya saya sangat unik Pak. Kalau daerah lain kata Pak Rudi itu harus ada istilah tes Pak Rudi ya. Tapi untuk Bangka Belitung atas masukan Pak Rudi, alhamdulillah ditunjuknya Pak Sekjen katanya. Ya, terima kasih Pak Rudi ya. Mungkin itu kata pembukaan dari kami. Jadi kami persilakan kepada Bapak Profesor ataupun nanti Bapak Direktur untuk menyampaikan hal-hal maksud dan tujuan datang ke rumah rakyat ini, sehingga nanti akan sebuah diskusi kita. Dan ini sangat berbahagia kita juga lagi datangnya Pak Rudi Antojen walaupun lewat SMS, alhamdulillah dia datang. Ini benar-benar wakil rakyat Bangka Belitung luar biasa. Kasih hapus buat Pak Rudi. Ini mungkin jam 4 harus ditibus Pak Rudi ya. Ya, mungkin untuk waktu kami silakan mungkin Pak Profesor dulu ya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ketua Dewan, Bapak Didit, panggilnya Bapak biasa, panggilnya Ananda. Masih muda sekali, udah jadi ketua BPD. Alhamdulillah. Ya. Ya. Tahu saya pindah. Ya betul kuat. Seharusnya saya di situ. Enggak ada saya. Ada orang pusat soalnya. Biasanya ini kalau udah Dewan Presiden itu. Bapak Ketua Dewan lagi, Pak. Terima kasih banyak Pak Wakil Ketua, Bapak Wakil Ketua, Pak Negi, Pak Amusa, Bapak Adi Adindasek. Kemudian yang terhormat Bapak Budianto dan
kasih atas kehadirannya menemani kita di sini, kemudian Pak Saidi dan anggota-anggota Komisi 4 dan juga Komisi 2 ya. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur sekali kepada Pak Ketua pada siang hari ini, karena sebetulnya tanpa melalui surat resmi ya, itu kemarin juga melalui hanya SMS saja kepada Pak Ketua itu sudah ditanggapi dengan sangat serius. Jadi kasih aplaus lagi lah. Maksud kedatangan kami ini sebenarnya saya pun agak sedikit surprise Pak Ketua, karena saya itu sebetulnya cuma ngenkan itu yang datang itu cuma paling 12, tetapi yang datang ini kira-kira ada 160. Sebenarnya semuanya tuh ingin datang semuanya, cuma apa daya bisnya tidak cukup. Jadi kalau 250 ditambah 100 ada 350 pegawai ya kita semua. Nah, bukan apa-apa, saya tegaskan kepada mereka-mereka semua, ini bukan demo, bukan apa-apa. Ini hanya minta dukungan. Banyaknya kedatangan mereka ini hanya menunjukkan bahwa mereka ini serius dalam minta dukungan. Nah, saya ingin menjelaskan perihal ini kepada Ketua Dewan dan kita semua, termasuk Bapak Dirjen yang kebetulan hadir di sini ya. Ini perjalanan ini sudah panjang. Jadi sejak 2010 kita itu sudah didirikan. Didirikan itu pertama kali ada 5. Pertama adalah Pusat Bangka Belitung, kedua adalah Politeknik Bangka Belitung, kemudian UBD, Pusat Sportif Masyarakat, kemudian Pusat Muslim Merauke, kemudian Politeknik Negeri Batam. Diresmikan oleh Presiden sendiri. Karena itu lalu ini menjadi 5-5-nya menjadi negeri pada November 2010. Setelah itu dinegerikan lagi 4 sehingga menjadi 9. Kemudian dinegerikan lagi 4 sehingga menjadi 13 semuanya. Nah kebetulan 13 itu bentuk forum pimpinan buat diri baru, kebetulan saya sendiri jadi ketuanya. Nah, ke-13-nya ini sampai sekarang itu para pegawainya masih dalam status swasta. Padahal kapalnya itu sudah lambungnya sudah cocok menjadikan negara. Persoalannya adalah ketidakseimbangan, ketimpangan antara badannya dengan penghuninya, rumahnya dengan penghuninya. Rumah ini memerlukan penanganan para penghuni yang memiliki status, kepangkatan, jabatan negara. Nah, ini persoalan. Sehingga misalnya kalau kita ingin mengelola keuangan misalnya bendahara, pengeluaran, penghara pendapatan, pemasukan, SPM, macam-macam itu semua harus dilakukan oleh PNS, tidak bisa oleh swasta. Selama ini bisa mengapa? Karena kita pinjam-pinjam, ada pinjam dari Pemkot, pinjam dari Pemprov, pinjam dari Bangka, baru bisa jalan. Kalau tidak ada mereka itu tidak bisa jalan. Nah, soal pinjam-meminjam ini bukan suatu yang mudah. Kadang tidak diberikan pinjaman, kadang orang yang dipinjam itu tidak mau. 2 bulan kemudian minta berhenti karena suasananya berbeda dengan di tempat asal dan sebagainya. Nah itu untunglah pimpinan yang saya pinjam tadi, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, kemudian bupatinya itu dengan tegas meminjamkan itu kepada kita. Kalau tidak sudah lama hengkang. Nah kalau ini tidak ada, kapal tidak jalan. Jadi misalnya saya ini sebagai kapten kapalnya itu kerjanya sendiri sebetulnya. Jadi hidupkan mesin, di ruang mesin bawah naik ke atas lagi, boci diangkat, tali dilemparkan segala macam itu saya, boleh yang lain. Kalau tidak nanti kena perpres nomor sekian, KPK ada tangkap, Inspektur Jenderal dan tangkap, cek nomor. Ini kapal nggak bisa jalan.
Nah, kita sudah laporan ini ke atas, ke pemerintah kita, si Q yang membawahi kita langsung, jadi Pak Dirjen, Pak Menteri segala macam. Nah, lalu mereka kemudian bergegas lah bagaimana caranya mendesain pegawai-pegawai ini menjadi PNS. Desain itu macam-macam pada mulanya, tapi setelah selama 3 tahun ini lalu dirumuskanlah dalam bentuk rancangan PP, peraturan pemerintah. Nah, RPP ini sudah dibuat di godok oleh Menpan MP dan juga PKN dan teman-teman kawan-kawan di perundang-undangan. Sudah jadi draftnya itu, meskipun draft ini masih harus dibenahi lagi, diajukanlah draft itu ke Presiden Republik Indonesia. Nanti singkatnya saya, karena ini 3 tahun, kalau kita lama. Sampailah kemudian ke Presiden Republik Indonesia melalui pintu Setnek. Itu bulan Februari 2013 kemarin. Nah, ditunggu-tunggu belum juga selesai. Saya datangilah Setnek itu, lalu dari Setnek mengatakan bahwa dan itu sekarang sudah ada di Polhukam, di Menteri Koordinator Pak Joko. Mengapa diletakkan di sana? Saya tanya, karena ini Pak memerlukan lagi pembahasan di tingkat koordinator menteri. Mengapa di Polhukam? Karena ini undang-undang, dia harus di Polhukam, karena ada hukum dan politiknya sedikit. Ada politik. Jadi ini harus kebijakan di sana diambil, tidak semata-mata akademik hukum, tetapi adalah mengenai politik hukum ini gimana. Karena kami menuntut ini, kalau ini sudah berani dinegrikan kapal-kapal 13 kapal ini, tentu orang-orangnya risikonya harus berani pula di PNS kan. Kalau tidak, kan tidak mungkin seperti itu. Harusnya kalau kita berbuat sesuatu itu mesti step-stepnya udah ada. Tidak ngomong negara lain lah ya. Artinya sistemnya sudah sedemikian rupa. Kalau mau bikin apa, besoknya apa, udah selesai. Tapi di kita tidak. Jadi kalau kita bikin sesuatu, lalu orang bertanya, pegawainya mana? Oh iya, pegawainya mana? Lalu pegawai jadi duitnya macam mana Pak? Masa duit pulang. Di kita itu seperti itu. Sehingga akhirnya, seperti saya katakan depan Pak Menteri, negeri kita ini agak aneh. Jadi sehingga perlu yang saya sebut sebagai lingua franca baru. Perlu kita mengeluarkan satu bahasa lain selain bahasa yang kita buat ini, yaitu yang disebut demo itu. Nah, jadi saya belum mengeluarkan 1.500 dosen dan pegawai dari 13 buat itu yang ingin demo, itu masih menunggu komando ini. Nah, tapi ini jangan sampai, kalau bisa itu jangan sampai. Saya sudah sampaikan kepada Pak Setnek itu, begininya Pak, ini mungkin ada demo karena saya tidak bisa menahan lagi. Karena di UPT itu sudah ada demo di dalam instansi mereka sendiri, lembaga itu. Tetapi demo lembaga itu sebenarnya saya bilang tidaklah bermakna betul, karena yang kita demo itu tidaklah di dalam sini, bukan DPRD-nya, bukan gubernurnya, bukan, tidak ada urusan. Urusannya adalah Menpan yang membuat pegawai ini dan kemudian Setnek yang membawahi perundang-undangan presiden itu. Ini yang harus di demo kalau kita memerlukan demo itu, gitu kan? Mudah-mudahan sebelum demo itu terjadi ini sudah selesai. Ya, benda itu sekarang kembali lagi itu ada di Polhukam. Di Polhukam ini sudah mengendap sejak bulan Februari sampai Agustus sekarang ini tanggal berapa sih? 20. Kemarin katanya mau ada RPTM itu rapat pimpinan tingkat menteri. Saya tunggu juga, saya bawa kawan-kawan juga ke sana. Tidak jadi lagi. Katanya para menteri ini datang sibuk itu, sibuk ini, kan gitu kan? Jadi saya pikir ini merasa ada penting kan kita ini karena sibuk sendiri, kan?
Kemudian setelah itu mau rapat lagi, tidak jadi lagi, katanya payah Pak nyusun menteri ini, ada yang sudah siap, ada yang belum jadi. Ya lah. Yang terakhir sekali ini pasti jadi. Dah jadi pula, ternyata menterinya diajak oleh presidennya keliling ke Jawa Timur. Itu berapa kali. Jadi saya lalu menulis surat kepada Presiden Republik Indonesia kemarin diantar oleh kawan. Bilang, tunjukkan surat kita ini. Ditunjukkan. Setelah saya nyatakan di situ, situasi sudah menghangat bahwa saya sebagai pimpinan 13 buah diri baru, saya tidak bisa menahan mereka kalau mereka ke Jakarta. Bagaimana? Apakah memang mau begitu? Kalau mau begitu, saya yang memimpinnya Pak. Kita akan sopan santun lah di sana. Ya, tidak apa-apa Pak. Kalau memang Bapak mau begitu, gitu lah kan? Ini soal. Ya, saya ini juga bekas demo dulunya. Jadi mudah-mudahan masih kuat juga lah kalau ya, gitu ya. Nah, kawan-kawan siap saja kan? Mereka sampai siap. Mereka ini sebenarnya bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tapi kalau kepentingan lembaga ini. Kalau misalnya mereka ini mogok kata-kata, nah, siapa yang nangani mahasiswa ini? Itu masalahnya. Siapa yang nangani mahasiswa? Seperti UBT mau mogok, kacau lah sebentar saja udah kacau, udah kacau. Tetapi akhirnya kacau diri kita sendiri kan? Saya katakan pada para dosen itu, kesian adik-adik kita yang mau kuliah, ini kan anak kita semua, yang mau kita cerdaskan. Tapi kalau kita sendiri mogok, nah, jadi ini yang kurang diperhatikan di tingkat atas. Karena itu lalu saya pikir, mumpung ini ada ketua kita yang baru, masih muda, rambut pun belum tumbuh. Ini ayolah kita ngajak, mumpung kita ke sana, kita tahu betul. Gitu saya SMS kan langsung saya disambut gitu. Ya, Bang, gitu. Kebetulan Pak, saya semua ini kan mendukung kita dulu batu penegriannya. Mengapa tak kita tuntaskan sekali dukungan ini kan gitu. Kalau ini sudah selesai sebenarnya kapal sudah, pegawai sudah selesai Pak. Saya sudah Husnul Khotimah, minta izin saya ya untuk pensiun gitu. Nah, jadi Pak Rudi yang masih muda ini dukung betul kita dulu batu. Nanti kita bayar ada foto ya. Nah sekarang bagaimana aspirasi ini? Jadi ini hanya minta dukungan Pak Ketua. Dan dukungannya dukungan politis itu saja ya. Soalnya kalau ada kawan-kawan dari sini pun menggedor ke sana itu mereka mungkin ada perhatian ya Pak. Ya kalau kita saja begini-begini dia nganggap ini kok yang daerah kita nggak ikut dukung. Ada apa? Jangan-jangan mereka ini kasih duit cukup, gitu kan? Ya nggak, mungkin DPRD-nya begini sudah cukup duitnya sana kita dapat lagi. Padahal ini ada kadang-kadang dalam setahun Pak Ketua 3 bulan nggak bergaji. Saya pinjam, saya itu sampai mengeluarkan dana UBV itu dari Mandiri. Kita kan diberikan arahan dari atas, masukkan uang kita ke BNI, masukkan ke Mandiri, ke BNI. Pada waktu saya susah duit, saya pergi ke Mandiri, terus terang aja. Saya bilang, Pak Mandiri tolonglah saya pinjam duit, gaji tidak bergaji anak 3 bulan. Waduh Pak harus pakai borak Pak, di tanah Bapak yang 150 hektar itu harus dimasukkan ke dalam Mandiri. Aku bilang gila apa kayak gitu. Duit saya ada di situ keluar masuk, yuk kan tahu sendiri UBB sebesar ini, masa harus pinjam dari. Ya aturannya begitu Pak. Baik, saya bilang bendahara, cabut uang kita dari Mandiri, masukkan ke bank mana yang mau kasih kita pinjaman. Ternyata Bang Sumsel Babel mau kasih pinjaman. Masukkan oleh swasta. Masukkan sebentar, supaya dapat duit kan, masukkan. Nah, sekarang saya minta kepada Babel, udah cukup lah ya, karena saya kan udah dapat pinjaman tak tarik nanti. Jadi main-main kayak begitu, sehingga dia datang. Lalu Pak kok seperti itu? Aku bilang beginilah, Bapak ini tukang periksa. Nah, sekarang Bapak jadi direktur, saya jadi kerja. Gantian. Nah, oh iya Pak, gitu Pak. Jadi memang seperti itulah kita berjuang ya. Karena itu saya minta kepada adik-adik juga, karena kita ini berjuang. Jadi jangan menyerah. Jangan cengeng, ya enggak. Mari kita, ini kebetulan kawan DPR ini kan mendukung kita semua anak daerah kita. Untuk kepentingan ini, mari kita serahkan kepada Pak Ketua semua, ya. Kita serahkan dukungan politik ini supaya diarahkan kepada atas, supaya pihak atas mendengar juga kita. Nah, bagaimana baiknya, mari
mari kita diskusikan. Demikian saja, itu saja sementara kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Profesor atas beberapa hal penyampaian kronologis daripada permasalahan ini, sehingga bisa menjadi suatu pemahaman kami untuk lebih memberi support hubungan kepada para dosen-dosen, dan insya Allah nanti ada lulusan. Kami silakan mungkin dari Direktur Polman Negeri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Bapak Sri Kusjaya, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Dewan dan Bapak Ibu yang terhormat sekalian. Sedikit saja saya ingin menegaskan bahwasannya sebetulnya kronologis tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadi. Mungkin saya perlu menegaskan hubungan seperti apa yang kita perlukan. Bahwasanya sampai dengan 3 tahun ini, hampir 3 tahun ini, kami dari forum pimpinan perguruan tinggi negeri baru yang jumlahnya saat ini sudah 14 itu sudah melakukan banyak langkah formal, yaitu pertemuan-pertemuan, bahkan pada bulan Februari yang lalu kami sempat menuliskan surat langsung kepada Presiden. Hanya saja kami diingatkan oleh pihak PD bahwasanya ini juga harus diperhatikan kepada menteri kita. Jadi akhirnya perjalanan kita saat itu pun kami, saya, Pak Ustadi, beberapa rekan-rekan yang lain juga langsung ke Bapak Menteri Pak Muhammad menyampaikan kondisi kita. Jadi menyampaikan surat dan kondisi kita yang mana saat itu masalah RPP ini untuk ditindaklanjuti. Dan akhirnya saat itu juga sebetulnya Pak Muhammad itu sudah menyatakan itu menjadi tanggung jawabnya, dan kami terima langsung dari pernyataan itu di depan kami dan di depan Pak Dirjen. Dan akhirnya oleh Pak Ustadi saat itu kita alihkan, jadi tidak langsung ke Pak Presiden, tetapi melalui Seknek, di Kemenseknek. Perjalanan dari saat itu disebarlah tidak hanya ke Seknek, tetapi ke Menpan dan Menko Polhukam. Jadi surat itu ke pihak-pihak tersebut. Dan didapatkan kenyataan bahwasanya tidak satu pun di antara Mendikbud atau Menseknek atau Menpan itu yang mengambil alih surat tersebut untuk disampaikan ke Presiden. Bahkan pada saat di Seknek, kalau tidak salah, mereka mempertanyakan kembali dasar hukum untuk alih status ini. Itu yang krusial saat itu, sehingga kami akhirnya kembali ke Menko Polhukam untuk mempertanyakan kembali bagaimana tindak lanjut seharusnya. Dan akhirnya setelah itu kami diundang, seluruh pimpinan PTN yang baru ini diundang ke Menko Polhukam untuk dengan pendapat secara langsung. Dan kita sampaikan semua persoalan yang kita hadapi. Jadi kami 13 PTN baru itu pada saat itu menyampaikan langsung ke, saya lupa, biro di bawah Menko Polhukam itu. Dan disitulah akhirnya disepakati untuk dibuatkan RPTN tadi, rapat khusus tingkat menteri, ya. Dan seperti tadi diceritakan oleh Pak Bustami, akhirnya pada saat sampai ke detik satu minggu sebelum Lebaran itu
tidak terjadi kembali, karena dan kami merasa ini menjadi tidak penting gitu. Persoalan ini menjadi tidak penting, padahal kami yang berada di unit-unit kerja di universitas maupun di politeknik itu sangat merasakan betul apa yang dihadapi. Jadi intinya barangkali perlu digarisbawahi mungkin bentuk dukungan seperti apa. Barangkali yang pertama adalah adanya rapat khusus tingkat negeri tersebut. Jadi untuk segera dilakukan, ya kami tentu masih berusaha untuk mewujudkan itu, untuk mendorong itu. Tetapi ketika daya upaya kami itu katakanlah tidak cukup efektif, barangkali ini juga harus ada upaya lain. Ya salah satunya melalui Dewan yang terhormat tentunya. Sebelum tentu seperti tadi diistilahkan oleh Pak Ustaz itu harus menggunakan 5 fraka yang lain, yaitu ya ilmu tadi. Tetapi kita tidak ingin sampai ke situ dulu. Yang penting itu bagaimana RPP itu bisa mendapatkan persetujuan dari Presiden. Itu poin yang ingin kita capai untuk tahap pertama ini sebetulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur. Kami silakan mungkin Bapak Ibu mungkin yang ingin langsung masukkan, silakan. Kami langsung kepada poin terkait dengan apa sebenarnya inti dan kristalisasi dari kehendak bersama dari 13 perguruan tinggi negeri baru. Untuk itu mohon izin dan mohon perkenannya untuk kami menyatakan pernyataan sikap bersama. Mohon izin Ketua Iskandar Zulkarnain. Mohon izin berdiri Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Pendidik dan Tenaga Pendidikan Dosen dan Pegawai 13 Perguruan Tinggi Negeri Baru PTNB, yaitu Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Musa Mus Merauke, Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau, dan Politeknik Negeri Batam, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Politeknik Negeri Bengkalis, Politeknik Negeri Balikpapan, Politeknik Negeri Nusa Utara, Politeknik Negeri Madiun, Politeknik Negeri Madura, Politeknik Negeri Fakfak, dan Politeknik Maritim Indonesia Semarang. Pernyataan sikap terhadap proses percepatan peralihan status kepegawaian menjadi pegawai negeri sipil. Kami atas nama 13 perguruan tinggi negeri baru tidak dapat lagi menyembunyikan keresahan kami atas proses perjuangan alih status kepegawaian yang sudah hampir 3 tahun kami perjuangkan terus-menerus. Sejak beralih status menjadi perguruan tinggi negeri sampai detik ini, nasib status kepegawaian dosen dan pegawai di 13 PTNB belum mendapatkan kepastian untuk diangkat oleh pemerintah menjadi pegawai negeri sipil. Padahal status kepegawaian itu sangat berpengaruh terhadap proses pengelolaan kelembagaan di lingkungan perguruan tinggi negeri di tempat kami bekerja. Kami atas nama 13 perguruan tinggi negeri baru sadar betul untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi serta pemenuhan hak dan kewajiban beban kerja fungsional dan struktural di lingkungan perguruan tinggi negeri kami, maka status kepegawaian PNS menjadi persyaratan mutlak. Maka untuk itu, kami atas nama 13 perguruan tinggi negeri baru sangat menghargai dan mengapresiasi dalam hal ini Kementerian Negara Pendidikan dan Kebudayaan yang pada tahun 2012
telah mengeluarkan rancangan peraturan presiden tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dosen dan tenaga pendidikan pada perguruan tinggi menjadi pegawai negeri sipil atau RPP alih status kepegawaian PTNB menjadi PNS. Akan tetapi, menurut hemat kami, di penghujung kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir pada tahun 2014, di mana legalitas alih status kepegawaian PTNB menjadi PNS melalui RPP tidak terdapat progres yang signifikan untuk segera disahkan menjadi PP. Berdasarkan alasan di atas, Forum Pendidik dan Tenaga Pendidikan, dosen dan pegawai 13 PTNB menyatakan sikap kepada pemerintah sebagai berikut. Pertama, mendesak pemerintah untuk segera memberikan legalitas percepatan peralihan status kepegawaian di 13 PTNB menjadi PNS tanpa pengecualian. Dua, meminta kepada pemerintah segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah tentang alih status kepegawaian 13 PTNB menjadi PNS. Tiga, menolak opsionalisasi dari pemerintah yang dapat berpotensi melemahkan keberadaan RPP tentang alih status kepegawaian 13 PTNB menjadi PNS. Tegasnya, kami minta pemerintah tetap fokus kepada RPP. 4. Apabila sikap dan tuntutan kami tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka kami 13 PTNB akan melakukan mogok bekerja dan mengajar. Demikian sisi pernyataan kami, Pangkal Pinang, 20 Agustus 2013. Kami atas nama Forum Pendidik dan Tenaga Pendidikan, dosen dan pegawai 13 perguruan tinggi negeri baru. Demikian buat rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Bila terima kasih kepada Bapak jadi juga kepada Bapak Iskandar dengan sangat luar biasa semangatnya, rasa-rasa nasionalismenya, rasa-rasa proklamasinya masih ada dalam dada anak muda. Jadi apa yang kami sampaikan ini kepada kami rasa ada satu momentum terakhir pernyataan sikap pada saat terakhir menyatakan membuat saya ciut, Pak. Bukan semangat ciut, yaitu akan melakukan mogok mengajar maupun bekerja. Artinya jika dilakukan, bagaimana nasib-nasib daripada mahasiswa-mahasiswi di Bangka Belitung. Ini artinya sebuah tantangan luar biasa yang menjadi perhatian DPRD Bangka Belitung. Tidak ada kata lain, harus diperjuangkan. Saya pernah membaca tentang buku tentang Nagasaki dan Hiroshima. Saya ceritakan yang sekerasnya saja kecil. Jadi pada saat saya baca itu ada suatu perkataan yang lucu dari seorang kaisar. Dikala panglimanya menghadap kaisar, yang ditanya kaisar bukan berapa jumlah tentara yang mati, tapi berapakah sisa guru yang masih hidup. Ini luar biasa, Pak. Artinya walaupun tidak dalam keadaan praktis,
Ini adalah sebuah perang mental bagi Bangka Belitung, bagi DPRD untuk meneruskan perjuangan ini. Juga insya Allah jika diizinkan oleh teman-teman Komisi 4 maupun yang lain dan pimpinan Dewan, kami akan mendukung bukan hanya sebuah pernyataan, tapi dengan pernyataan sikap di bawah DPRD Bangka Belitung, 4 pimpinan akan menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Dan insya Allah jika Allah berkehendak, kami juga akan mendampingi bapak-bapak untuk Pak, kami mohon juga yang diperjuangkan ada 13 daripada universitas, maka tolong sampaikan salam kami kepada para saudara saya tadi. Tolong desak juga DPR-nya biar sama-sama. Ini bukan hanya perjuangan konteks Bangka, tapi konteks daripada perjuangan 13 universitas maupun format yang telah disampaikan oleh saudara kami tadi, Bapak Iskandar. Ya. Nanti Pak Sewan, saya baru Pak, jadi punya semangat baru juga. Ya. Jadi izin nanti pimpinan kita akan beri dukungan secara tulis pakai kop surat DPRD, lalu ditangani oleh Pak pimpinan Pak. Ya, mungkin itu gambaran dari kami. Kami persilakan nanti Pak Rudi, karena Pak Rudi jam 4 ini harus berangkat dari Cibus. Kami mohon juga masukan dan saran daripada Pak Rudi. Coba kita silakan Pak Rudi. Terima kasih yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta wakil-wakil ketua dan anggota Komisi 4 yang saya cintai, yang saya hormati Pak Rektor UPB, Pak Polman, teman-teman dosen dan teman-teman sekretariat rektorat masing-masing. Selamat siang semuanya. Saya memang beberapa hari ini mendapat undangan dari Pak Ustaz juga, kemudian ada Pak Doni Januar, dosen yang mana ini? Terus kemudian kemarin dilanjutkan dengan SMS Ketua DPRD, dan kebetulan memang hari ini saya kembali ke daerah pemilihan karena akan menghadiri beberapa acara, dan kebetulan acaranya hari ini siang hari, sehingga saya bisa, karena acara beberapa hari ini kita malam, acara ritual agama Konghucu ya, sebenarnya ya, saya bersyukur saya bisa bertemu dengan teman-teman DPRD dari UPB, dari Polman, yang memang sebenarnya bidang kesehatan ini bukan bidangnya saya, tapi karena saya dari daerah pemilihan Bangka Belitung, tentu saja apapun aspirasinya itu saya akan perjuangkan nanti di Jakarta. Sebelum datang ke sini memang semalam saya SMS-an sama Pak Didik ini, apa sih masalahnya di sana? Saya memang belum pernah dengar ini cerita ini. Seperti ceritakan sepintas, dan saya sempat konsultasi juga dengan teman-teman Komisi 10 yang berbidang undang. Dan memang saya jadi banyak tahu juga tentang masalah-masalah yang seperti ini. Memang kadang-kadang memang pemerintah kita ini rodo-rodo aneh memang. Rodo-rodo anehnya memang kalau kita mau minta sesuatu yang menjadi hak dan haknya kita, kadang-kadang kalau memang moodnya lagi baik, bisa-bisa menteri-menterinya aktif bantu kita, dan mungkin masalahnya menjadi cepat selesai, menjadi cepat selesai. Tetapi kalau misalnya menyangkut hal-hal yang terutamanya yang seperti ini, kan ujung-ujungnya kan anggaran. Kadang-kadang mereka seakan-akan cuci tangan dengan ketakutan begitu, seperti itu, sehingga masalah yang tadinya memang bisa kita bikin kesepakatan bersama, kadang-kadang kok sepertinya sulitnya setengah mati gitu. Padahal memang seperti diceritakan Pak Rektor tadi, saya jauh cerita alur-alurnya itu, ya orang namanya universitas dan politekniknya sudah dinegerikan, loh kok
dinegerikan, habis itu ditinggal gitu, suruh jalan sendiri, mau ngapain gitu, mau bikin apa nih sekarang habis itu. Jadi nggak jelas itu aturannya, itu nggak komprehensif, jadi nggak jelas gitu seperti itu, sehingga menjadi masalah bagi kita. Untuk ini memang perjuangan seperti ini itu sering kita lakukan, apalagi sebenarnya sekarang ini momennya lagi tepat nih sekarang ini. Tepatnya kenapa? Tepatnya sekarang ini sebentar lagi nih, minggu depan ini kita udah membahas anggaran nih. Kan ujung-ujungnya ini anggaran nih ceritanya. Pemerintah waktu kita datang sama Pak Rektor dan banyak teman-teman dulu kita ketemu dengan menteri itu kan ujung-ujungnya ketakutan kenapa tidak dinegerikan cepat-cepat di UBB, karena masalah anggaran, katanya negara ini nggak sanggup. Sempat terjadi perdebatan di ruang banggar kita di sana tentang yang hal-hal seperti itu. Seperti untuk pendidikan itu apa sih alasannya bilangnya, kalau misalnya bilang anggarannya nggak ada atau nggak cukup. Sebenarnya anggaran pendidikan yang 20% yang sekarang ditetapkan itu berlimpah-limpah, sehingga dipergunakan untuk hal-hal yang tidak-tidak gitu. Yang tidak-tidak. Sampai Dikbud yang memegang peran pendidikan ini tidak bisa menghabiskan anggaran yang 371 triliun untuk tahun depan, dan sebelum-sebelumnya 300 sekian triliun juga, akhirnya dibagi-bagi, sehingga di Departemen Tenaga Kerja ada balai latihan kerja dibiayai dari sini dah gitu, seperti itu. Dari Departemen Kesehatan kebetulan bidang saya ada Poltekkes yang tadinya juga memang dianggarkan sendiri, ya udah nggak usah dianggarkan, pakai anggaran pendidikan kita dah, pakai. Sampai ada 13 kementerian yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan menggunakan dana pendidikan. Nanti nggak habis, banyak itu uangnya, nggak habis. Nah, untuk itu alasan tidak ada uang, saya pikir kita anulir dulu deh sekarang. Memang untuk mempercepat ini perlu tekanan politik. Perlu kita ada gerakan politik. Saya pikir dari teman-teman dari tadi mau mogok atau apa, saya pikir ini kan lembaga terhormat nih, Universitas Politeknik, lembaga pendidikan. Jangan dulu deh, itu kita alternatif terakhir saja. Terakhir kita ambil jalur politik dulu. Ini teman-teman kita ini dari provinsi juga, dari segala partai. Dari segala partai. Saya pikir tugas kita sekarang, Didit mungkin ya hubungannya dengan PDI Perjuangan. Saya bersama Didit akan bekerja di fraksinya PDI Perjuangan. Teman-teman dari P3 bekerja di P3. Demokrat bekerja di Demokrat. Golkar. Kita PKS, semua fraksi kita kerja. Dan saya pikir kerjanya juga supaya sekaligus benar tadi kata Pak Didit ya, bahwa kita kerja ini komprehensif, jangan kita menyelamatkan diri kita sendiri, kita menyelamatkan 13 ini sekarang. Kita beresin 13 ini sekaligus, cepat. Mumpung kan bulan September, Oktober ini membahas anggaran, kalau bisa perlu sudah masuk dianggarkan untuk 13 universitas ini sudah kita anggarkan, sudah tahun 2014 itu sudah bisa betul-betul. Ya, mau dinegerikan, kalau enggak, ya pecat gitu kan, misalkan seperti itu. Gitu. Jangan kita diambangi seperti ini. Atau mungkin dipecat, oke, honor, ya ini honor, ini diberi gitu. Jadi pasti gitu, kita tidak ngambang-ngambang. Nah, mumpung 2 bulan ini kita bahas anggaran dan bisa kita putuskan gitu nanti bersama dengan pemerintah anggarannya. Dan tentu saja sebelum kita putus anggaran, pemerintah juga harus punya niat baik bahwa oke, pokoknya 2014 gimana caranya kita sepakat bersama eksekutif legislatif, kalau perlu bikin perjanjian bersama. Ya ingat perjanjian bersama ini kan kadang-kadang kan kalau bisa kita tunggu PP, tunggu Kepres, kadang-kadang kan mungkin lama. Kadang-kadang kan bisa kita dengan ambil jalan tengah, udah. Saya ingat banyak kabupaten-kabupaten di Indonesia ada 500 sekian. Tanggal 31 Desember anggaran harus selesai, selesai pokoknya. Tetapi banyak daerah-daerah yang pinter kan untuk menyelesaikan masalah, pinter untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah. Anggaran sedang berjalan, tetapi memang karena misalnya faktor apa tidak selesai, sehingga memang butuh ya perpanjangan lah sedikit, mungkin seminggu 2 minggu, tetapi supaya proyek ini tidak
tidak mandek di jalan, kita bikin kesepakatan bersama. Banyak daerah yang bercerita kepada kita, untuk ujung-ujung tahun begini supaya proyek itu jalan dan bermanfaat bagi kita. Ya udah, kalau kita lewat tanggal 30 salah kita ya udah, pinternya Bupati panggil polisi, panggil jaksa, panggil KPK. Ini kondisinya begini, terusin nggak? Kalau nggak terusin rugi kita. Kalau terusin kita karena kesempatan bersama kita perpanjang 2 minggu. Padahal memang secara aturan itu salah. Banyak yang menjalankan itu diam-diam. Banyak. Nah, begitu juga sebenarnya sekarang tunggu Kepres, Perpres atau PP apalah namanya, ini mungkin selesai dua bulan ini nggak selesai. Tetapi kalau kita mau kesepakatan bersama, legislatif, eksekutif kita kumpul, kita bikin gimana ngakalinnya, bukan ngakalin dalam tanda petik korupsi ya, nakal korupsi seperti itu. Gimana ngakalinnya? Pokoknya ini supaya kita bisa anggarannya bisa kita putuskan. Terus kemudian secara aturan juga tidak salah, kita bikin kesepakatan bersama. Pokoknya Januari 2015 nanti jalan semua. Kesepakatan bersama dulu. Kita bikin semuanya persiapan supaya kita tidak salah. Kalau perlu. Sekarang kan dikirkan orang bilang takut KPK. KPK-nya dipanggil. Kita mau menyelesaikan masalah ini bagaimana caranya? Kan seperti itu. KPK-nya dipanggil supaya kalau nanti satu hari ada masalah dia udah tahu, oh dulu, oh ini loh kejadian seperti ini bukan salah Pak Rektor, bukan salah Pak Dirut, tetapi ini kesepakatan bersama. Ya udah, jalan semua, tidak merugikan uang negara dan sebagainya. Untuk kejuran terobosan itu saya beri penting dan saya minta kalau bisa Pak Rektor mungkin sebagai pelopor di sini dan Pak Dirut kumpulkan 13, bikin minta dukungan semua bersama dan saya siap memfasilitasi untuk kita ketemu Komisi 10. Kalau saya tidak bisa bercerita bahwa ini bisa begini, ini bisa begini, ini bisa kita putuskan begini, nggak bisa. Karena saya tidak mendalami 100% tentang bidang pendidikan ini. Tetapi saya bisa melalui fraksi saya dan teman-teman yang lain lewat fraksinya masing-masing, kita lobby ke sana dan kita bikin rapat gabungan di sana dan kita putuskan sama-sama. Dan mudah-mudahan masalah kita bisa selesai. Seperti itu. Jadi harapan saya kira-kira hari ini menjadi momentum kita mulai bergerak, tapi bukan bergerak untuk demo ya Dek ya. Saya kalau misalnya ini kita lembaga pendidikan, lembaga yang agak terhormat, bukan agak terhormat, sangat terhormat di sini. Ya kita mulai dengan prosedur yang benar, kita jangan bikin demo apa-apa akhirnya kan memberikan contoh yang tidak baik juga bagi mahasiswa kita. Kita lewat jalur yang benar dan saya siap memfasilitasi untuk kita ke Jakarta. Kita ketemu teman-teman Komisi 10 dan nanti Komisi 10 kita desak sama-sama lewat fraksi kita masing-masing untuk membuat rapat gabungan dan kita langsung bercerita. Jangan cuma sepotong-sepotong. Ketemu Menteri Pendidikan kita cerita, jawabannya lain lagi. Kita ketemu Menpan, jawabannya lain. Kita kumpulkan satu ruangan. Kita debat sama-sama. Mau berantem ayo kita berantem sekarang. Kita putuskan mau kemana? Mau bubar atau mau kita teruskan? Kan seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan mulai hari ini saya katakan walaupun saya tidak terlibat di pendidikan, saya akan bantu mengawal perjuangan ini. Kita sama-sama. Kalau bisa itu sekarang ini kita, kalau sudah ada kesepakatan 13 ini sama-sama minta audiensi di Jakarta, nanti biar suratnya juga dikopikan ke saya yang datang ke sekretariat yang monitor itu kapan bisa pertemuan, kapan bisa ditemui dan apa-apanya saya siap untuk itu. Terima kasih, selamat sore, mudah-mudahan perjuangan kita berhasil. Terima kasih kepada Polri. Kami silakan mungkin Pak Guru, Pak Jari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua kami telah terdengar begitu jelas ya perjuangan daripada PBB dan Format itu serta 13 ini baru ya. Dan tentunya kami malu kalau tidak dukung Pak. Silakan Pak Rudiat Candi tadi sudah didukung Pak ya. Nah, tentunya kami tentunya senam depan kita akan didukung sepenuhnya Pak.
tapi ya waktu kita memperjuangkan penegerian UBB ya, setelah kita sampai yang menghadap Pak Sesudara waktu itu ya, dan akhirnya berhasil gitu ya. Tanggung Pak Rudi ya, tadi Pak katakan tadi, kalau umpamanya penegeriannya sudah, mengapa kok stafnya ada tidak gitu ya. Jadi kami sekata aja Pak, ini kami akan mendukung sepenuhnya perjuangan ini. Mudah-mudahan nanti kita bersama dengan Pak Rudi dan kita berkoordinasi lah gitu ya. Dan sudah DPR Provinsi, DPR RI ya kan, kayaknya ada mungkin ada gitu ya. Salah kita bersama. Dan terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saudara-saudara yang kami hormati, Pak Rektor, Pak Ketua, serta seluruh ketua dan anggota DPRD, terus mengatur sifat dan beberapa fungsi lain yang kami hormati. Bil khusus Pak Rudianto C yang hadir dalam kesempatan ini. Tadi kita telah banyak mendengar masukan mulai dari kronologis dan sasaran yang akan kita capai, yang akan kita perjuangkan. Ya tentunya kita tidak boleh mundur ini, walaupun sebetulnya ini sudah perjuangan yang cukup panjang 2010 sampai 2013 ini. Barangkali dorongan perjuangan ini belum begitu kencang ya, sehingga pertemuan pada hari ini tentunya ini akan lebih kencang, melibatkan semua komponen yang yang punya kebijakan terhadap ini harus kita rumuskan. Kita sepakat, saya kira setelah dari sini tentunya karena ini disampaikan di forum DPRD ya, Dewan harus wajib untuk mendukung, dan Pak Didit tadi menyampaikan sambil juga buat pernyataan sikap seperti halnya yang disampaikan oleh saudara kita tadi. Kemudian tentunya perjuangan ini harus melibatkan lembaga-lembaga lain, ya, lembaga-lembaga lain seperti yang disampaikan Pak Rudianto C. Tentunya ini harus kita bicarakan sampai perjuangan ini dilakukan bersama-sama dengan universitas atau lembaga yang lain yang ada yang disebutkan tadi. Pak Profesor sebagai komandannya, saya kira ini harus sering berkoordinasi sehingga perjuangan ini serentak dilakukan oleh kawan-kawan kita yang lain di daerah-daerah lain yang disebutkan tadi. Kemudian tentunya secara administrasi surat menyurat belumlah cukup. Tentunya kita harus menghadap ke Kementerian, Departemen, ke DPR RI dan sebagainya. Nah, ini harus kita rumuskan sehingga barangkali dalam tahun ini tuntas. Apalagi kita tadi dijelaskan oleh Pak Rudianto akan menghadapi pembahasan RAPBN, karena juga ini akan terkait dengan anggarannya. Ini ranahnya adalah DPR RI tentunya, sehingga ini tuntas. Kita harapkan seperti itu. Kalau kita lihat bahwa ini hampir goal, bahwa RPP ini kan sudah dirumuskan, tinggal penandatanganan presiden negara ini sudah sampai ke sekretaris kabinet gitu kan. Artinya kan harus turun lagi ke presiden. Ini sebetulnya hampir goal sudah. Tetapi untuk goal ini barangkali banyak angin barangkali untuk invasi-invasinya, maka ini harus didorong secara kuat oleh kita semua tentunya. Kami menyarankan seperti itu. Oleh sebab itu kita rumuskan nanti Pak Rektor dengan Dewan dan dewan-dewan yang ada di daerah lain yang terkait dengan ini, tentunya harus dikoordinasikan juga. Kalau toh nantinya nggak bisa, kita pada membuat sebuah jadwal untuk pertemuan tersebut, baik di DPR RI-nya yang difasilitasi oleh Pak Rudianto C nantinya, maupun dengan kementeriannya, saya kira, sehingga kedua lembaga ini, baik lembaga DPR RI maupun eksekutif presidennya, ini juga harus kita lalui, sehingga goalnya ini barangkali karena
dua lembaga inilah saya kira muara akhirnya, sehingga proses ini tentunya harus elegan, harus kita lalui sehingga mereka juga merasa pemerintah pusat juga merasa berkepentingan terhadap persoalan ini, kayak persoalan daerah. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan RPP ini kalau kuat dorongannya dari kita semua, tinggal satu langkah lagi lah kita menuju peraturan pemerintah ini disahkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Silakan Pak Herwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Komisi Bangga Belitung, Bapak Abang Pak Musari, Kakanda kami dari pusat, Dirjen. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kebetulan juga kami ini sebenarnya lagi pembahasan acara juga. Berhubung ini acaranya penting, nah kami juga mempunyai sedikit waktu untuk ini. Pada prinsipnya kami dari Fraksi Partai Golkar khususnya, saya jamin lah artinya kami juga akan mencoba ke pusat melalui Pak Kadar Romli dan kawan-kawan dari pusat, nanti kita coba berkoordinasi karena ini perjuangan ini luar biasa, sudah sampai ke hal-hal yang tinggal selangkah lagi menurut Pak Hamzah itu goalnya. Dalam hal ini juga kami ingin menyampaikan karena kami ada 3 perjuangan yang lagi kami perjuangkan bersama-sama. Yang pertama kali status kami ini juga kami perjuangkan sudah 3 periode ini. Dan yang kedua perjuangan masalah undang-undang percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan. Kebetulan saya ini atas izin ketua ini saya termasuk tim teknis pengkajian. Jadi dalam permasalahan ini juga yang kita tuntut di undang-undang dalam percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan ini adalah pembangunan atau DAO kita yang dibayar hanya darat. Jadi substansinya masalahnya tinggal lagi Pak, ini masalah judul ya, yang Provinsi Kepulauan ini karena berdasarkan UPLOS ini bertentangan. Mudah-mudahan dari saya dapat visi-visi dari Pak Rudi kemarin dari Pak Ali Tirtai menyatakan bahwa mungkin undang-undang ini disahkan. Nah kalau undang-undang ini disahkan, kita akan mendapat 1% dari APBN. Jadi kalau misalnya APBN kita 400 triliun ya, 1.800 ya, itu kita persentasenya kita dapat 1%. Nah ini mudah-mudahan ini karena asumsi kita bahwa darat kita ini cuma 16%, jadi laut kita sekitar 87%. Mudah-mudahan ini bagaimana kita membangun laut kalau misalnya kita hanya dibayar daratnya saja, kita kalah dengan Banten. Itu perjuangan. Perjuangan 3 ini yang bersama-sama dengan rekan-rekan ke-13 perguruan tinggi baru ini. Nah ini kita sama-sama lalu berjuang. Artinya kami siap apa yang disampaikan ketua dan memang tidak ada yang lain karena memang harus dari pendidikan ini kita gembor-gembor apa disampaikan Pak Rudi tadi bahwa kita 20%. Tapi uangnya kemana? Nah kita juga ada perjuangan satu lagi yang di dalam negeri kita ini, yaitu STAIN ini. Bagaimana kita meningkat menjadi IAIN. Tapi dalam hal ini juga kami dari Komisi 4 juga sudah meneruskan itu supaya ini jadi negeri juga, supaya kita lebih membangun provinsi kita khususnya Bangka Belitung ini. Mungkin ini Pak Ketua dan yang lain kami sampaikan pada prinsipnya kami siap untuk mendukung perjuangan kita ini yang bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang kami hormati anggota DPRD Bapak Rodi Tojek, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Belitung, beserta Wakil Ketua, kami hormati Bapak Ektor BB, Direktur Hormat, dan yang saya muliakan, kenapa saya sebut yang dimuliakan, saudara-saudara saya, dokter, pendidik,
Karena memang Allah SWT memuji Pak Ustadz dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, situ mengatakan walazina utul ilma darajatin. Saya katakan bapak-bapak di depan saya ini adalah bapak-bapak yang mulia dan insyaallah akan oleh Allah SWT. Amin. Sebagaimana tadi disampaikan, kami sudah coba untuk dan kita setuju Pak. Cuma jujur saja Pak, kami kurang sepakat dengan ketua. Kalau hanya ketua dan pimpinan yang memberikan support, membuat surat pernyataan membantu, tolong beri ruang dengan kami juga untuk membantu saudara. Jadi kita sama-sama, jangan hanya pimpinan yang tanda tangan, ya, tapi kami semua beri ruang 45 orang anggota dewan ini. Tapi jangan kalilah kita membantu. Ini kami tidak panjang lebar. Kami yakin karena ini adalah perjuangan mulia bagi saudara-saudara saya yang dimuliakan oleh Allah. Jujur saja Pak, belajar dari pengalaman. Saya juga pernah jadi guru swasta selama 17 tahun. Tahu pengalaman bagaimana suka duka hidup di dunia pendidikan. Jadi bersabarlah kita, berjuanglah terus. Insya Allah Allah akan bersama kita. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat dewan dan rekan yang saya cintai dan dasar kehormatan muslimin. Kita juga menyesalkan pada dasarnya dengan leletnya pemerintah pusat kita. Ini benar lelet karena memang betul rumah sudah dibangun ini milik negara, tapi isinya masih membebankan dan masih sangat memprihatinkan, tidak diurus pada dasarnya. Karena sekali lagi ini adalah kewajiban negara untuk mengurus semua ini. Nah, jadi yang kedua yang saya sampaikan itu adalah bahwa saya yakin bahwa teman-teman dari akademisi ini paham sekali tentang rekayasa konflik, Pak. Harus kami sangat paham tentang ilmu sosiologi, ilmu politik dan sebagainya, dan perlu teorinya. Saya pikir nanti perlu ditelaah, marilah tentang demo saya tidak mengajar dan tidak bekerja. Saya pikir itu adalah senjata terakhir. Kadang-kadang kita sudah demo pun kayak Mesir itu masih juga dihajar, Pak. Ya, perlu kita pahami juga. Jadi belum tentu kadang-kadang kebenaran itu juga berpihak kepada kita kalau kita sudah berjati kebenaran. Yang selanjutnya Pak Ketua, saya ingin sampaikan bahwa ini support kita terhadap kondisi kepegawaian di perguruan tinggi negeri baru ini. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir tentang bagaimana membangun wilayah-wilayah di kampus kita. Saya sering mengatakan bahwa pemerintah kita yang paling penting salah satunya adalah membangun New Area Center, membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jadi saya melihat sebenarnya mungkin Pak Rektor atau Pak Pimpinan Polman juga pasti memiliki blueprint bagaimana pengembangan PBB ke depan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa juga kewajiban kita untuk membangun aksesibilitas untuk menuju kampus-kampus agar dia menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru di masyarakat kita. Saya tahu betul Pak kalau ke Ngajar PBB itu nggak tahu berapa hari ini itu jalan itu tengah togit, ya lubang sebagainya. Saya paham karena saya terakhir semester kemarin masih ngajar di sana, kemudian tanaman pula. Jadi kalau kita naik kendaraan itu apa jalan berlubang dan sebagainya. Saya pikir nanti Pak Didit di anggaran 2014, saya pikir Pak Didit kita perlu paling tidak untuk membangun aksesibilitas. Kita pernah berbincang tentang membangun jembatan Kerabut, aksesibilitas langsung dari Pangkapinang ke UPB, dan juga nanti mungkin pihak kewajiban juga dan 4 tahun nanti tampil kata berdasarkan kota Pangkapinang. Amin. Maka ini sudah undang juga pilkada. Saya pikir tidak sulit nanti membangun seluruh aksesibilitas. Sehingga saya pikir kalau untuk 12 sudah establis Pak pada dasarnya, kita cuma tinggal membangun saja yang di dalam karena sebuah infrastruktur sudah terbangun dengan tertata dengan baik. Tinggal nanti membangun kinerja SDM yang di dalam saja. Tapi kalau untuk universitas baru, saya pikir seluruh aksesibilitas kita harus dibuka. Agar sekali lagi, saya bermimpi ke depan, sebagaimana daerah-daerah yang lain, kalau ada kampus pasti dia akan menjadi salah satu pusat kehidupan dan dia berpotensi untuk menjadi kota-kota satelit di sekitarnya. Saya berharap UPB bisa membuat gambaran itu ke depan di wilayah itu.
Sekali lagi saya mengatakan ini bukan untuk mencari muka di ruangan ini, tidak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa inilah kewajiban pemerintah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Hal-hal yang kita sampaikan dengan terbatas waktu karena kami yang setengah 4 ini ada lagi rapat pembahasan anggaran. Kepada saudara saya, senior saya Pak Marsidi tidak bermaksud untuk tidak mengajak siapa-siapa, karena berdasarkan aturan ada yang membawa nama lembaga ini adalah pimpinan Dewan. Mudah-mudahan insya Allah Pak Marsidi 2018 jadi pimpinan Dewan. Bukan berarti ya, mudah-mudahan ya, karena kalau yang berhak mengeluarkan sekolah adalah pimpinan Dewan, Pak. Mohon maaf ya. Tapi kalau mau tenangan nggak apa-apa nanti. Kami permisi dengan rekaman dulu. Ya. Jadi saya rasa kami Pak, alhamdulillah kami sudah bikin surat pernyataan dukungan langsung agar ditangani oleh 4 pimpinan Dewan atas nama DPRD Provinsi Bangka Belitung. Jadi mohon izin dibaca dulu atas izin kawan-kawan Komisi 4 ya. Ini sini apa? Jadi Bangka Pinang tanggal 20 Agustus 2013 kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia di Jakarta berhal dukungan terhadap pernyataan sikap forum pendidik dan tenaga kependidikan dosen dan pegawai 13 perguruan tinggi negeri baru atau PTNB, memperhatikan pernyataan sikap forum pendidik dan tenaga kependidikan dosen dan pegawai 13 perguruan tinggi negeri baru atau PTNB terhadap proses percepatan peralihan status kepegawaian menjadi pegawai negeri sipil. Pernyataan terakhir dengan ini, pimpinan DPRD atas nama DPRD Provinsi Bangka Belitung memberi dukungan terhadap pernyataan sikap dimaksud dan mohon kiranya Bapak Presiden dapat memenuhi harapan terrealisasinya proses percepatan status kepegawaian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Demikian disampaikan atas perkenaan Bapak Presiden, diucapkan terima kasih. Ketua Didik Sriwijaya SH, Wakil Ketua Haji Insinyur Hernawan Ribuin MM, Wakil Ketua Dr. Anus Haji K. Junaidi, Wakil Ketua Hamzah Suhaimi, tembusan Ketua DPR RI, Ketua DPD, Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan Jakarta, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendidikan, Menteri Perdana Perundang Negara, 7 Gubernur Kepulauan Riau dan fraksi-fraksi dan komisi yang ada di DPRD Provinsi Bangka Belitung. Kami sampaikan sebelum kami tutup, kami silakan kepada Bapak Profesor mungkin ingin ngasih wejangan dulu, silakan. Ya silakan Pak. Ya. Saya kira saya terharu sekali atas dukungan yang diberikan oleh pimpinan dan juga semua anggota Dewan, Bapak Rudi, semuanya. Nah, pada sebetulnya kita mungkin berharap tidak sebanyak itu, tapi kita dapatkan lebih banyak dari yang kita harapkan. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Pak Pimpinan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama ini itu semakin dekat saja tercapainya sebelum kalau bisa 2014. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami sekali lagi atas nama DPRD Provinsi Bangka Belitung mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya apabila dalam memimpin rapat itu ada kurang hal yang kurang berkenan dan hanya kepada Allah kami mengampunan. Yang jelas insya Allah bahwa ada utang DPRD lagi kepada UBB ini Pak ya, lebih khusus tentang jalan 2 kilo insya Allah Adinda Ibiza tolong diperjuangkan. Karena mempermudahkan orang insya Allah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami juga mengharapkan kepada Bapak, Ibu-ibu sebagai pendidik di UBB dan di Polman, kami juga jangan suka-suka mohon diberi saran dan kritikan Pak terhadap lembaga DPRD ini. Karena kami hanya sebuah amanah sesaat, tanpa Bapak-Bapak dan Ibu-ibu kami tidak akan pernah menjadi anggota DPRD Bangka Belitung. Untuk itu mohon dukungan dan saran jangan sungkan-sungkan Pak. Karena negeri ini adalah negeri kita bersama dan di tangan bapak-bapak lah untuk menentukan nasib sumber daya manusia dan masa depan Bangka Belitung pada saat. Tidak ada alasan dan insya Allah
atas izin Allah, insya Allah kami tak berkomitmen untuk memperjuangkan keinginan bapak-bapak. Hanya Pak Prof tolong sampaikan kepada saudara-saudara kami di sana berjuang bersama-sama seperti Bapak Rudek sehingga terjadi perjuangan secara komprehensif. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Pondok Merawang. Apa lagi itu ya? Waktu lah kata itu. Makin muda ya. Ya Makasih Bang. Di 2014 Pak. Iya, dipercepat dari. Iya. Masalahnya kita di ABT ini defisit. Tadi 30 miliar defisit. Jalannya macam mana cara? Paling mungkin kalau pendek dicek lagi 2013. Karena pembebasan tanah mulai dari ujung sana ke tengah lah kata dia. Malam memang cara 14. Oh, cara malam 14 ya. Kita itu laksanakan. Izin Bang. Iya. Oh iya Reza. Ya, cuma pakai baju merah hari ini. Oh iya. Jadi ini kami minta dukungan saja kepada Dewan ya. Karena semua proses yang menuju kepada PNS ini kawan-kawan di 13 Pelantikan Baru itu sudah diproses di tingkat pusat, tetapi kami menganggap bahwa ini masih lambat jalannya. Ya. Karena itu perlu dukungan politik dari seluruh komponen, tidak saja komponen yang di pemerintah pusat legislatifnya, tetapi juga di dewan masing-masing di tempat mereka berada di 13 Perguruan Tinggi itu ya. Jadi 13 Perguruan Tinggi itu sudah tahu ya apa-apanya. Iya. Itu sedangkan proses PNS itu masih di Polhukam, akan dirapatkan di dalam rapat yang namanya RPTM, rapat pimpinan tingkat menteri. Tingkat menteri itu nanti dihadiri Polhukam sendiri, dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menpan, BKN dan sebagainya. Tapi sampai sekarang belum juga dilakukan ya, karena alasan barangkali kesibukan dan sebagainya. Karena itu kami menganggap bahwa ini harus ada sedikit dukungan politik dari bawah maupun dari DPR pusat. Nah, DPR pusat kami sudah mengirimkan surat permohonan untuk audiensi, yaitu rapat dengar pendapat umum, akan direncanakan dalam waktu dekat. Nah, sambil menunggu itu, kami mohon dukungan juga dari DPRD setempat, sebagaimana dilakukan oleh 12-13 Perguruan Tinggi Negeri Baru yang lain. Nah, kalau nanti sama-sama memperoleh dukungan itu akan bertambah kuat, bagaimana tadi diucapkan oleh kawan-kawan dari pusat maupun dari daerah ini, itu mensegerakan RPP. Apapun namanya, apakah nanti menjadi PP atau menjadi Perpres atau menjadi undang-undang, apa? Yang penting adalah bagi kami tenaga-tenaga kerja yang selama ini masih swasta itu segera ditetapkan status yang jelas. Ya. Nah, status yang diinginkan itu tentu adalah PNS, karena untuk menjalankan roda pemerintahan itu dibutuhkan pegawai negeri sipil. Jelas ya?
Sampai saat ini berapa jumlah semua dosen atau staf di Di UPB itu sekitar 234. Apa dosen itu, Pak? Dosen dan pegawai. Seluruhnya 13 perguruan tinggi negeri baru itu 1.500. 1.700 sekarang. Polman Babel berapa? Saat ini kita 114-an. 1.700 itu 13 Total. Ya, itu total. Itu kira-kira 1.700 ya. 1.700 total. Berarti UPB 234, Polman 144, Pak? Iya, itu yang sekarang ini. Polman 114. 14. Ya. Itu semua yang berharap untuk di PNS kan, karena alangkah janggalnya gitu. Kita merasa bahwa kapalnya, rumahnya sudah memiliki negara, tetapi pegawainya masih swasta. Berarti selama ini Pak, untuk penggajiannya seperti apa Pak selama ini? Pengkajian kita sudah masuk yang namanya PNBP. Jadi penghasilan kita ya segala macam itu dimasukkan ke PNBP, kemudian kita minta bantuan. Kemudian di anggaran kita di DIKTI ada disebut dengan BOPTN. Jadi anggaran itu dimanfaatkan untuk kepentingan kajian itu sementara ini. Ya. Jadi sebenarnya persis seperti kata Pak Dirjen tadi, bahwa dari sudut anggaran sebetulnya tidak ada persoalan dengan anggaran itu, karena Pak Menteri kita juga sudah menegaskan depan kita semua bahwa 20% itu cukup sudah include di dalam penggajian segala macam. Tidak ada masalah sebetulnya, tinggal statusnya saja. Nah, status itu kan dipertimbangkan tentang teknis-teknis hukumnya itu bagaimana? Apakah RPP, apakah Perpres, apakah sama. Tapi kemarin yang didesain itu adalah RPP. Ya. Kalau LPP ini nanti dalam rapat tingkat menteri ini disetujui, misalnya, wah bagus sekali. Tapi kalau masih juga dibimbangkan, nah ini yang perlu dukungan politik. Ya kan? Berarti selama ini nggak ada lulusan PNS di UPB, Pak? Nggak ada PNS? Di PNS itu cuma saya doang. Sendiri, Pak? Sama Pak Ketuanya, Pak Direktur. Gitu. Yang lain, nah, semuanya kan swasta. Yang ikut kita dari dulu kan memang swasta kan. Misalnya UPB itu kan sejarahnya kan 3 perguruan tinggi kan gabung dulunya. Kemudian Polman, kemudian berdiri sendiri karena masalah undang-undang. Tetapi mereka ini kan swasta. Ketika RPP menjadi PP, apakah sudah layak memang seluruh karyawan yang ada baik di UPB atau di Polman maupun di PNS? Dari sudut apa layak? Usia atau dari sudut usia, sangat. Saya malah bisa menjamin mungkin lebih bagus lah dari PNS malah kalau mereka dia. Pengalaman sudah. Pengalaman dari awal. Ada batas umur nggak? Batas umur, misalnya umur 40. Iya. Karena itulah di RPP kan, karena batas umur mereka sudah mencapai di atas 35 tahun. Ya, ada pertanyaan. Kalau di bawah 35 tahun itu berarti dia harus reguler biasa kan, yang bawa map ke kantor daftar kemudian ujian lagi. Ya mereka ini di atas itu persoalan. Hitungan PNS-nya nanti mau mulai dari golongan berapa Pak tuntutannya? Tergantung pada sekolahnya. Kalau sekolahnya SMA kan golongan 2B, Pak. Tergantung pendidikan, Pak. Pendidikannya kalau dia kita ikut takaran yang sudah ada. Jadi kalau dia cuma S1 dimulai dari 3A. Oh ya, jelas. Betul, itu tetap kita mengikuti itu. Jadi persyaratan nol masa kerja ya. Iya, kalau itu enggak urusan mereka. Itu kita ada aturannya. Ada aturannya. Pak Prof, di poin pernyataan sikap kenapa sampai harus ada ini Pak, mogok bekerja dan mengajar Pak? Nah, ya agak lucu juga kalau kita menuntut misalnya terserah bapak lah kami mau diapakan. Jadi saya kira biasanya tuntutan itulah namanya tuntutan politik gitu kan. Tapi kita harapkan tidak sampai ancaman itu Pak. Semuanya juga begitu dulu atau kita mau merdeka coba kampus lah kamu gitu. Hidup atau mati ya. Terancam segala macam kata-kata lah. Tapi itu kata-kata yang masih sopan lah. Dan kita harapkan tidak sampai terjadi. Kemudian tidak sampai terjadi. Kalau kemudian tuntutan kita itu tadi yang sebenarnya tidak muluk-muluk, duitnya ada. Ya kan tinggal plak angkat bisa berani apa tidak aja sebetulnya. Cuma 1.500, 1.700. Jumlahnya tidak banyak sebetulnya. Jadi kalau gitu Pak Prof, Rektorat UPB tidak alergi ya terhadap demo-demo ya?
itu pertanyaan. Saya kira semua orang juga tidak alergi kecuali dia penyakit alergi. Ya dulu aja Prof aja yang memimpin demo. Jadi nggak apa-apa kalau masih iya. Nah, sekarang ini kalau misalnya ada demo itu kan saya yang mimpin. 13 sudah tahu bagaimana demo itu. 13 ya. Ada sesuatu. Saya yang akan mimpinnya nggak. Apakah ada pembiar, Profesor? Dalam peralih status, apakah ada pembiar? Soalnya kan sudah lama ini. Ada pembiar. Iya, pembiaran. Enggak, sebenarnya prosesnya aja lambat. Ya, jadi sebenarnya lambat di sini ya kalau kita mau adil sedikit ngomongnya itu sebenarnya mencari bentuk anunya, undang-undang. Apakah PP dulunya, apakah Perpres, apakah Kepres, ataukah undang-undang, ataukah permen misalnya kan? Nah, kemudian ada permen yang baru ini tadi yang tapi itu bukan untuk PNS, itu hanya tenaga tetap, pegawai tetap non PNS. Bukan ditolak, tetapi orang masih mengharapkan FPP untuk di PNS kan. Karena seperti saya katakan tadi, kalau tidak ada status PNS-nya, orang nggak bisa menjalankan kapal ini loh. Kapalnya harus dijalankan oleh PNS. Nggak bisa kan? Gitu. Nah, pinjam kan sekarang ya, pinjam. Ada 2-3 pinjam gitu. Kadang-kadang dia bosan juga kerja di kita, mungkin kerja di mereka, mungkin dulu dia enak, mereka mau pindah. Ini menjadi persoalan kan. Jadi cuma keberanian pimpinan aja sekarang 1302 ini meletakkan orang yang mutunya udah bagus, tetapi ininya belum ada. Kalau Irjen tanya, saya bilang bagaimana mau menjalankan kapal ini? Masa saya semua? Gitu. Nggak bisa. Nah, itu persoalannya. Jadi sehingga pemerintah ini harus berani karena dia logikanya kan dia sudah resmikan, presiden sendiri meresmikan lambang kapalnya cok milik negara, bendera merah putih, ya enggak? Tapi yang di dalam ini cuma kapten kapalnya, yang lain nggak boleh begawi, makan masuk akal kan? Berarti kualitas mahasiswa sendiri gimana Pak dengan tidak PNS-nya? Oh, tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Makanya saya bilang tadi, semua mereka ini pejuang-pejuang. Nggak ada masalah, nggak ada. Kalau misalnya, oh kami belum PNS. Kalau saya ngajar matematik, kalau saya PNS 2 kali 2 sama 4. Sekarang kita belum PNS 2 kali 2 3 dulu. Nggak boleh macam itu. Tetap. Kalau gitu terhadap ininya Pak, terhadap tenaga pengajar ya Pak? Enggak, tenaga pengajar jalan terus. Ini kan tuntutan politis. Tenang aja lah. Ya maksudnya masih terkendali. Ada yang tiba-tiba sampai sekarang belum PNS, udah cari pekerjaan lain aja, gimana? Oh iya, tidak boleh kalau dia misalnya cari pekerjaan lain kemana misalnya? Nyangkut, apa? Memutuskan untuk berhenti seperti itu. Berhenti betul. Banyak nggak? Tidak deh. Tidak berani. Tidak berani. Tidak ada orang masih harapannya besar. Oh, harapannya. Syukur ya. Syukur ya. Lebar kan ya. Oh, kita